perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan gangguan high alert communication. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Syahani dengan NIM 2001370, Wahdini dengan NIM 2001369, dan Indah Limatahu dengan NIM 2001372. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi kami, yaitu mengenai pengertian atau definisi dari high alert. Definisi dari high alert ini sendiri adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau obat tersebut beresiko tinggi dan menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Di mana kelompok obat high alert ini antara lain obat norum atau LASA, elektrolit konsentrasi tinggi, dan obat-obat psikostika. Selanjutnya mengenai tujuan, kami mempresentasikan materi kami dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana obat-obat yang tergolong dalam high alert atau nama obat serupa dengan ucapan norum atau LASA. Kemudian sebagai acuan di unit pelayanan pasien untuk kefarmasian kami ke depannya, kemudian untuk mengurangi kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan high alert. Untuk selanjutnya yaitu daftar obat high alert. Yang pertama adalah elektrolit pekat, yaitu berupa KCl dengan 7,46%, kemudian ada NaCl dengan 3%, ada elektrolit. Yang kedua adalah elektrolit, yaitu dengan MgSO4, kemudian ada anestetik umum, yaitu isofluran dan cefalexin. Kemudian yang keempat adalah obat yang mempengaruhi darah berupa enoxaparin dan heparin. Yang kelima ada yang dalam bentuk vasokonstriktor yang berupa norepinefrin. Kemudian yang keenam adalah penghambat neuromuskular, yaitu berupa obat atrocurium besilat. Yang ketujuh adalah analgetik narkotik berupa fentanyl, dan seterusnya. Adapun untuk penanganan high alert itu sendiri harus ditangani dengan betul-betul, yaitu yang pertama dengan penyimpanan di lokasi khusus dengan akses terbatas yang diberi dengan tanda merah seperti yang kita lihat pada slide. Contohnya adalah NaCl yang dengan konsentrasi 0,9% dan KCl tidak boleh disimpan di ruang perawatan kecuali di ICU dengan syarat disimpan terpisah dan terbatas. Kemudian untuk ruang perawatannya sendiri untuk obat high alert itu harus disimpan elektrolit pekat, harus memastikan bahwa elektrolit pekat disimpan di lokasi yang diberi tanda merah seperti yang kami jelaskan tadi. Kemudian adapun untuk penyimpanan obat high alert, yang pertama disimpan terpisah dari obat-obat yang lain. Kemudian pada saat obat high alert yang akan dipergunakan untuk kebutuhan klinis harus diberi stiker berwarna merah. Kemudian ditempatkan tempat penyimpanan obat high alert harus di tempat khusus yang bertanda selotip merah. Nah, contohnya adalah seperti gambar yang kita lihat pada slide, yaitu pada pinggiran obat high alert itu ditandai dengan selotip merah, kemudian dipisahkan dari tempat-tempat penyimpanan obat yang lain. Penyimpanan obat high alert untuk obat psikostik dan narkotik itu harus disimpan terpisah dari obat-obat high alert, kemudian di dalamnya harus disimpan di dalam lemari khusus atau pintu terkunci. Adapun penyiapan obat high alert, yaitu yang pertama apoteker memverifikasi obat high alert, kemudian digarisbawahi semua obat high alert. Jika apoteker tidak ada di tempat, maka yang menggantikan adalah teknik tenaga teknik kefarmasian atau TTK. Dilakukan 2 kali pemeriksaan atau double check oleh petugas farmasi. Kemudian obat diserahkan kepada perawat dengan memberikan informasi yang memadai mengenai obat high alert ini sendiri. Nah, jadi seperti yang kami jelaskan tadi bahwa obat high alert ini ada
dari beberapa contoh, misalnya adalah obat lasa atau look alike, sound alike. Dia harus diletakkan tidak boleh berdekatan dengan satu sama lain dan harus berlogo atau berlabel warna hijau. Adapun daftar obat norm atau lasa ini adalah dia ini memiliki kemiripan kemasan pada cefotaxim, kemudian memiliki tulisan yang mirip dengan aminofilin dan pengucapannya mirip dengan ephedrine. Kemudian dosisnya itu dia berbeda dengan Arcoboros 50 mg tab. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami menyadari banyak kekurangan, karena itu kami menerima saran dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.